Memang masih ada beberapa yang masih kontra gitu, masih alergi AI, seolah-olah kita nanti akan diperbudak oleh AI seperti itu. Nah, sehingga mencari artikel yang banyak itu lalu menjadi kebutuhan bagi akademisi ketika mereka melakukan penelitian. Ini judulnya ya, yang pertama yang paling atas, lalu ada penulis. Kemudian, ada PDF ini. Kalau ada PDF, maknanya kita bisa unduh. Kalau Google Scholar, sebaiknya juga dilakukan ekstensi supaya muncul informasi mengenai Scopus atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jogja Network, semoga sahabat Jogja Network tetap sehat dan waras. Amin. Nah, kali ini agak spesial nih. Kita kedatangan seorang tamu, seorang guru besar, Profesor Tri Gunarsih. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Prof. Ini mungkin Pak Soleh panggil saya Ibu Tri saja. Ibu Tri, Mbak aja lah ya. Biasanya saya panggilnya Mbak gitu ya. Mbak Gun juga boleh. Iya. Yang tidak mau dipanggil Prabowo saya nggak mau. Iya. Karena namanya berbeda. Tri Gunarsih. Tri Gunarsih. Oke. Mbak Gun ini, saya biasanya nyebutnya Mbak Gun ya. Dia guru besar di Universitas Teknologi Yogyakarta gitu ya. Oke. Pengalamannya udah banyak sekali deh, banyak malang melintang ke dunia di bidang ekonomi akuntansi. Manajemen. Oh, manajemen ya. Manajemen. Jadi research interest saya di manajemen keuangan. Ya, dan sudah banyak melakukan riset ya Mbak. Ya, alhamdulillah. Iya. Oke, kita akan membahas nih. Ini sesuatu yang sekarang sedang seksi, terutama di dunia akademik ya. Karena sejak kemunculan artificial intelligence (AI), dunia kita agak gagap untuk melihat bagaimana tentang AI itu. Apakah bisa dimanfaatkan, dan dunia akademik awalnya agak alergi, tapi mulai sekarang mulai sedikit terbuka gitu ya. Nah, Mbak Gun, bagaimana dunia akademik ya melihat AI dan bagaimana mereka ya menggunakan AI ini untuk mencari referensi, Mbak. Terima kasih Pak Soleh. Nah, dari sisi pro cons dulu mungkin ya. Memang masih ada beberapa yang masih kontra gitu, masih alergi AI, seolah-olah kita nanti akan diperbudak oleh AI seperti itu. Tetapi saya memandang bahwa AI ini justru bisa membantu kita untuk mempercepat kerja kita. Sehingga kalau ke mahasiswa pun saya malah mengajarin, ayo gunakan. Tetapi kalau larinya ke karya itu harus tanggung jawab kita. Sehingga saya sementara ini baru membatasi bagaimana menggunakan AI untuk mempercepat pekerjaan kita. Utamanya dalam ini lebih spesifiknya ke penelitian ya. Penelitian kalau di pendekatan kuantitatif kan penelitian itu dimulai dari literatur review, kajian literatur. Kemudian kita develop hipotesis, mengembangkan hipotesis, mencari alat analisis, mencari data, dianalisis, dibahas, kemudian disimpulkan. Nah, sehingga langkah yang pertama adalah mencari literatur review dulu, kajian literatur. Di antaranya misalnya menggunakan sistematik literatur review. Itu bisa jadi artikel tersendiri Pak Soleh, dan bisa dipublikasikan. Kemudian mencari research gap. Karena salah satu kontribusi penelitian itu bisa menunjukkan atau berawal dari research gap penelitian. Jadi penelitian yang sekarang ini seperti apa hasilnya,
lalu dicari gap. Nah, itu nanti bisa menjadi novelty, bisa juga ditawarkan business gap. Nah, sehingga mencari artikel yang banyak itu lalu menjadi kebutuhan bagi akademisi ketika mereka melakukan penelitian. Nah, maksudnya akademisi tidak hanya dosen, tapi juga termasuk mahasiswa, utamanya ketika mereka menyelesaikan tugas akhir. Begitu, Mas. Oke. Artinya ya justru bisa membantu untuk melihat novelty gitu kan ya. Betul. Termasuk originalitas. Betul. Gitu kan. Kan kemarin barusan terbongkar tuh. Hasil skripsi. Ya, oke. Kemudian apa yang biasanya dipakai ya di dunia akademik di IA ini untuk referensi ini, Mbak? Ada banyak software, banyak yang bisa kita gunakan gitu untuk mencari referensi, baik yang gratis maupun yang berbayar. Berbayar itu kan maknanya kita harus langganan. Bagaimana kalau kita coba dulu dari yang gratisan ya Pak Soleh? Ya. Dari gratisan kita mulai dari, ada beberapa sih nanti yang kita coba di sesi ini, mungkin ini dulu, Semantic Scholar dan Google Scholar. Bagaimana mencari artikel, kemudian bagaimana kita input ini ke Mendeley. Mendeley itu salah satu reference manager, sehingga nanti kita bisa gunakan ketika kita menyusun artikel gitu. Oke, di Semantic Scholar bagaimana cara kita mereferensi? Apalagi tadi Mbak Gun sebutkan cari yang gratis. Saya kira penonton Jogja Network suka yang gratis-gratis itu suka. Gitu. Ya. Salah satunya Semantic Scholar, nanti untuk pengguna, baik yang sudah, mungkin yang belum pernah ya, kalau sudah pernah mungkin sudah terbiasa juga. Bisa ke Google saja, ke Semantic Scholar. Nah, di sini kan sudah dituliskan ya, Semantic Scholar AI Powered Research Tool, bisa diklik saja. Nah, ketika sudah diklik, kita tinggal mencari keywords sesuai dengan minat penelitian kita. Misalnya kalau saya gunakan ini ya, kebetulan kalau di manajemen risiko itu ada yang disebut dengan enterprise risk management, kemudian dikaitkan dengan kinerja perusahaan, firm performance misalnya begitu ya. Nah, ya ini keywords-nya. Nanti silahkan kalau ada yang mau mencoba gunakan. Nah, sebaiknya juga ini keywords-nya dalam bahasa Inggris supaya banyak artikel yang internasional gitu yang bisa kita dapatkan. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, pakai ChatGPT untuk terjemahkan ke bahasa Inggris. Ya, bisa ya? Itu bisa juga, ya sangat mudah. Ya. Kalau ini bahasa Inggrisnya apa gitu, bisa ditanyakan menggunakan AI yang lain kan, banyak sekali ya Pak Soleh. Yep. Tinggal diginikan saja, diklik enter. Nah, dari hasil menggunakan AI ini, untuk topik penelitian Enterprise Risk Management and Firm Performance didapatkan 102.000 hasil. Nah, ini kan banyak sekali ya. Lalu peneliti bisa melihat di sini, kalau mau melihat abstraknya saja, ini judulnya ya, yang pertama yang paling atas, lalu ada penulis, kemudian ada PDF ini. Kalau ada PDF maknanya kita bisa unduh artikelnya. Kalau kita hanya akan membaca abstrak, nah ini juga sudah langsung terlihat abstraknya ya. Terlihat abstrak. Bisa juga kalau di copy lalu mau dibuat tabel menggunakan AI juga bisa untuk mempercepat supaya tidak ngetik satu-satu gitu. Lalu bisa juga kita cite, citasi, nah sudah langsung muncul ya. Tidak perlu ngetik lagi. Nah itu manfaat yang paling saya rasakan, tidak perlu ketik-ketik tapi tinggal klik sudah terlihat hasilnya. Lalu mau yang menggunakan apakah MLA atau APA atau Chicago, kalau mau menggunakan tinggal copy saja, klik copy. Misalnya begini ya, klik copy, lalu kita buka file words. Nah, misalnya lalu di paste di sini. Nah, sudah langsung muncul literatur ya. Referensinya sudah tertulis di situ. Kembali ke sini. Nah, ini yang lainnya juga begitu. Nanti silakan kalau akan memilih yang ada PDF-nya yang bisa kita gunakan. Kalau hanya baca abstrak, klik expand itu.
Kalau mau kecilkan lagi, diklik saja yang collapse. Oke. Nah ini untuk satu persatu gitu. Lalu kalau dari 102.000 kan banyak sekali. Kalau menggunakan atau akan membuat artikel systematic literature review, yang biasa digunakan itu antara 30 sampai 40 artikel. Nah kita bisa batasi, Semantic Scholar bisa membantu kita. Misalnya begini, di field of study, ada banyak field of study, karena saya bisnis, saya pilih yang bisnis. Nah dari 102 itu, ternyata hanya 43.400 yang field study-nya adalah bisnis. Nanti ketika akan memilih, saya biasanya atau menyarankan di screenshot. Ya, caranya bisa macam-macam ya sesuai dengan kebiasaan. Nah, ini kan lalu akan terlihat 43.000 yang masuk ke bisnis gitu. Kalau kemudian di range. Kalau yang ditawarkan tadi yang 100 sekian ribu itu kan mulai dari awal 31. Kalau akan menggunakan 10 tahun terakhir, klik yang last 10 years yang ini. Nah, sudah turun lagi 20.200. Lalu kalau kita pilih yang hanya PDF saja, yang hanya punya PDF saja, turun lagi 10.900. Ini masih banyak juga. Kemudian bisa juga kalau dipilih lagi untuk menyempitkan pencarian. Misalnya saya pilih ini ada 140 ya, Social Science Research gitu. Nah, sudah 144 dengan filters yang tadi. Lalu misalnya kita akan ambil 40. Nah, kita bisa sort di sini. Sort by citation count. Sehingga ini urutannya adalah berdasarkan pada jumlah citasi yang paling banyak. Ya, kita pilih misalnya 40 yang pertama. Paling populer lah ya itu ya. Yang paling disitasi. Ya. Disitasi itu dijadikan referensi ketika peneliti lain menulis topik yang sama. Nah ini untuk pemilihan artikel ya. Lalu kita bisa juga menyimpan di sini ada tombol save. Di save itu. Kemudian kalau belum punya folder, kita bisa tuliskan folder di sini. Karena tadi kan penelitiannya mengenai DRM and form performance gitu ya. Saya bikin folders. Klik library. Ya, banyak folder. Tinggal save and close saja. Nah, yang lain juga sehingga tidak perlu mencari dari awal kan. Misalnya satu lagi. Nah, di sini ada banyak folder. Kalau satu artikel masuk ke beberapa topik bisa juga diklik. Gitu. Tapi karena saya ini spesifik IRM. Nah, begitu itu contoh untuk menggunakan Semantic Scholar ketika peneliti memerlukan literatur. Ini harus punya account dulu ya Mbak ya di Semantic Scholar itu. Kalau langsung sebenarnya bisa juga. Saya bikin account karena mau punya library tadi. Kemudian juga nanti bisa digunakan untuk mencari dengan Nah ini menggunakan Publish and Perish. Nah ini yang nanti mungkin di sesi yang lain ya Pak Soleh. Ini diperlukan menggunakan Publish and Perish. Itu metode yang lain. Artinya disarankan untuk memiliki account di sini ya. Karena juga free ya. Supaya nama kita juga ada di beberapa database gitu kan. Lalu orang ketika mencari ada di mana-mana. Betul. Nah tadi kan Mbak Gun menunjukkan di situ PDF tuh. Iya. PDF itu bisa dibuka, itu artinya keseluruhan. Iya, keseluruhan. Mau kita coba? Kita coba. Ya, misalnya ini ya, PDF. Nah, sudah akan seluruh isinya muncul. Seluruh isinya muncul. Kalau mau simpan ya tinggal kita download saja, lalu disimpan di mana gitu. Nah ini godaan ya, ini godaan bujuk rayu untuk berbuat ini ya Mbak ya.
Karena ini bisa diunduh, kemudian orang biasanya sih main kopas saja gampang gitu. Iya, nanti akan tercekal di similarity. Ke uji kesamaan ya. Kalau di artikel kan pada umumnya jurnal menggunakan 20%. 20% tingkat kesamaannya itu ada banyak ini juga ya alat yang bisa digunakan. Kalau lebih dari 20% biasanya kan di reject. Itu seleksi awal ketika kita submit artikel ke jurnal. Cek similarity setidaknya 20%. Karena kan memang boleh ya, dan kita kalau tidak mensitasi kan juga seolah-olah menemukan sendiri. Padahal kan kita gunakan citasi ini untuk pengembangan hipotesis. Jadi nggak ada masalah mengenai itu karena jurnal nanti akan melakukan cek plagiarisme. Plagiarisme itu kan yang lalu tidak boleh dilakukan, itu secara keseluruhan berapa? 20% maksimal. Nah, bagaimana cara ya tools AI juga mungkin banyak juga untuk itu, tapi saya tidak akan sampaikan di sini. Biasanya melakukan paraphrase. Paraphrase itu kan supaya ketika kita merefer penelitian ini misalnya Care and Care tahun 2016, nah menemukan bahwa bla 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 bla, kita susun kembali kalimatnya, tidak copy paste dari penelitian mereka di paraphrase. Nah, itu untuk mengurangi similarity. Gitu. Tadi meskipun masih banyak jalan lain menuju Roma, tapi yang paling penting adalah integritas kita sih sebenarnya ya, sebagai penulis gitu ya. Sahabat Jogjanet tuh, ini penting banget nih yang dijelasin Mbak Gun, ini saya juga baru tahu, dan buat saya sih ini penting sebagai penulis, apa yang disampaikan Mbak Gun ini penting gitu ya. Nah, kemudian Mbak Gun, selain dari semantik Schuler, apalagi yang bisa dimanfaatkan untuk para peneliti? Yang gratisan juga ya. Kita coba gratisan yang lain, Google Scholar. Nah, Google Scholar ini juga AI juga, tinggal diklik saja, caranya sama seperti tadi. Lalu juga sama dituliskan keywords-nya. Keywords. Saya gunakan sama juga ya, IRM and forms performance, supaya kita tahu bedanya ada di mana gitu. Nah, kalau Google Scholar sebaiknya juga dilakukan ekstensi supaya muncul informasi mengenai Scopus atau tidak. Gitu. Ekstensi itu apa, Mbak? Ekstensi itu menggunakan ini. Nah, Rapid Journal Quality Check. Ini ada di Chrome Web Store. Nanti silahkan melakukan ekstensi ini untuk Google Scholar Rapid Journal Quality Check. Ini kalau saya kebetulan sudah ya, jadi hapus dari Chrome. Kalau belum nanti apa istilahnya, install atau apa, saya agak lupa install mestinya ya. Rapid Journal Quality Check. Nah, kalau sudah muncul hapus dari Chrome seperti ini, tampilannya akan muncul yang tadi saya tunjukkan. Ya, artinya harus diekstensi dulu baru muncul seperti ini ya. Iya, supaya muncul. Kalau saya misalnya hanya akan memilih dari Scopus saja. Scopus saja, ini kelihatan, ini Scopus Q1, Scopus Q1. Yang tidak Scopus, seperti ini saja, ini tampilannya. Begitu. Lalu Q2 gitu ya. Q2 apa? Q2. Scopus itu kan ada Q1 paling tinggi. Q1, Q2, Q3, Q4. Lalu ada juga Scopus yang tidak ada Q-nya gitu. Sama seperti kalau, cuman di sini nggak tampak ya, kalau di Indonesia kita punya ranking jurnal menggunakan Sinta. Sinta ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5. Nah, urutannya mulai dari yang rankingnya paling tinggi, yang 1 itu yang paling tinggi sampai ke yang paling bawah. Lalu yang tidak ada Sintanya bagaimana? Berarti itu adalah jurnal yang belum terakreditasi, begitu. Nah, ini caranya begitu. Ya. Lalu sama seperti semantik Scholar yang tadi, bisa juga di save, simpan ini. Ya. Kalau ini kebetulan bahasa Indonesia ya, mungkin punya teman-teman yang lain berbahasa Inggris. Nah, simpan. Kalau belum punya folders, bisa dibuat folders baru. Nah, misalnya sama juga IRM and
Forms performance. Gitu. Selesai. Lalu tinggal sudah tersimpan. Nah, misalnya kita simpan lagi. Sama juga seperti tadi ya, ada banyak pilihan. Tadi di folder ini. Sama juga ketika sebuah artikel kita pandang bisa masuk di folder yang berbeda, kita juga bisa klik. Tapi kalau tidak ya dipilih sesuai dengan yang dipilih dengan yang sesuai. Oke, Mbak Gun. Kalau Mbak Gun kan karena sudah menggunakan ini sehingga sudah ada foldernya. Untuk membuat folder baru, Mbak, mungkin teman-teman bisa lebih tahu, Mbak. Folder baru, misalnya kita buat ini ya. Klik saja simpan. Lalu di bawah ada buat baru. Oh, selalu begitu ya, new folder ya? New folder, buat baru, lalu ditulis. Karena sudah banyak ini saya tulis bahasa nanti saya hapus ya. Coba 21 Oktober. Nah, gitu saja selesai. Gitu. Nah, sehingga nanti ketika akan menyimpan lagi, nah di sini tinggal mainkan foldernya. Jadi nah, ini untuk simpannya ya. Simpannya kita tambah dulu biar kelihatan di ini ya. Nanti kita coba ini Pak Soleh ke Mendeley ya. Mendeley itu reference manager yang membantu kita supaya tidak mengetik sumber citasi gitu. Lalu juga supaya tidak terlewat ketika akan menuliskan referensi. Kalau daftar pustaka itu di bagian belakang. Apa yang kita tuliskan di isi harus tercantum di daftar pustaka. Dan apa yang kita tuliskan di daftar pustaka harus kita citasi di isi dari pendahuluan sampai kesimpulan. Nah, reference manager salah satunya Mendeley itu membantu kita supaya tidak terlewat. Kalau manual kan mungkin terlewat. Ya, menulis tulisannya Soleh tahun 2001 sudah disitasi diisi. Terlewat di daftar pustaka, itu yang nggak boleh. Itu sering tuh kalau kita lagi asik ngisi, nulis gitu ya. Jangan ngerti nih ada referensi, tapi karena lagi asik lupa tuh. Jadi itu fungsi dari Mendeley. Fungsi dari Mendeley. Nanti bisa ke library kalau mau cek ini. Library. Lalu tadi apa IRM ini ya? Enterprise Risk Management. Enterprise Risk Management. Ekspor. Nah, ini kita bisa ekspor yang tadi kita pilih. Kita pilih ekspor. Lalu kita pilih karena akan dipindah ke Mendeley ya. Dipilih yang reference manager. Nanti bentuk yang lainnya kalau mau ke Excel misalnya CSV, tapi kita coba yang reference manager dulu. Rahman. Nah, lalu muncul tadi IRM and Firm Performance. Saya ada folder reference juga. Nah, bentuk ya type filenya, this type. Tinggal di save saja. Begitu. Kalau sudah di save, kalau yang belum punya Mendeley, maka harus ini dulu ya, install Mendeley ya. Install Mendeley ya. Free. Free juga ya, free juga. Mendeley ada yang reference manager, ada yang desktop. Ini lebih simpel sepertinya. Mendeley desktop. Lalu kalau kita belum punya folder, kan tadi akan melakukan penelitian kan? Bisa create folders. Lalu namanya tadi disamakan. Kalau membuat kumpulan file, sebaiknya disamakan namanya supaya nggak bingung. Ini membantu kita juga. Klik keluar aja kali. Lagi create file Pak lama. Kursornya di luar aja kali. Di luar. Oh iya. Ini sudah buka ya, form and DRM form manager performance. Lalu kita bisa undang yang tadi kita pilih itu ya. Kita pilih tadi ada di punya saya ada di reference. Nah ini ya,
ARM and firm this firm fee. Nah, kita klik saja. Nah, sudah muncul di Mendeley. Sudah muncul di Mendeley, lalu sudah muncul di sini juga ya. Kalau mau tahu abstraknya muncul juga. Kalau mau di copy gitu, kita akan buat tabel bisa juga dari sini. Nah, ini kebetulan tadi yang dipilih adalah yang bisa di-download ya. Kalau nggak bisa di-download bagaimana? Nah, ada caranya juga. Cuman itu nantilah ya. Untuk yang advance itu sudah ya. Agak ini. Yang tidak bisa di-download kan karena berbayar. Nah, berbayar, tapi ada caranya juga. Ini. Nah, ini untuk file-file. Jadi kalau misalnya kita meneliti ini ya. Paradigms of thought regarding misalnya begini ya. Kita akan merujuk yang disitasi tadi. Nah, misalnya gini. According to yang tadi ya. Kalau sudah ini, tinggal insert citation saja. Lalu go to Mendeley. Nah, ini sudah dipilih. Lalu cite, klik cite. Ini tadi. Insert, go to Mendeley, ini kemudian cite. Nah, muncul ini kan. According to ini di depan loh ya. Double maaf. Tadi sudah. According to Gordon et al, Dewey dan seterusnya. Nah, apa yang mau disitasi gitu ya. Nah, ketentuan di tata tulis itu kan ketika citasi ada di depan, yang dikurung hanya tahunnya saja. Tapi kalau di belakang yang dikurung nama dan tahun. Jadi kita bisa edit citation, cuman pakai ini manual ditulis dulu. Maaf, Gordon et al. Namanya ditulis dulu manual. Gordon et al. Nah, begini. Yang tadi didapatkan dari Mendeley, lalu di edit citation, lalu dihapus, menghapusnya sampai bersih, sampai titik komanya terhapus. Nah, gini. Lalu klik yang ini yang bawah. Suppress authors, oke. Nah, yang tertulis hanya tahun saja. According to Gordon et al. 2009, bla 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 dan seterusnya. Begitu untuk Mendeley. Jadi Google Scholars bagaimana mencari, kemudian menyimpan ke folders, ke database kita, ke library, lalu bagaimana mengimport ke Mendeley sebagai salah satu reference manager yang bisa digunakan. Kemudian bagaimana kita menggunakan yang sudah ada di Mendeley untuk menuliskan dalam artikel penelitian. Begitu. Teman-teman Jogja Network, saya yakin teman-teman membutuhkan informasi semacam ini bagi penelitian teman-teman ya, karena ini sangat penting. Tentu dari penjelasan tadi Mbak Gun, mungkin ada beberapa yang terlewatkan. Teman-teman harus terus menonton video ini, melihat untuk bisa diulang-ulang gitu ya. Cara saya belajar biasanya begitu, saya ulang-ulang nonton sambil dipraktekin. Kalau teman-teman masih ada yang perlu dieksplor, teman-teman bisa tulis di komentar. Nanti kita akan tayangkan video lainnya untuk menjawab komentar dari teman-teman gitu ya. Oke, Mbak Gun, di sesi terakhir ini, apa yang harus kita perhatikan menjadi sebuah rambu-rambu gitu ya, agar apa yang kita lakukan tadi ini melalui Similar Scholar dan Google Scholar itu bisa terjaga, artinya tidak terdetek sebagai terjaga originalitasnya gitu ya. Kalau dan Semantic Scholar sebatas mencari artikel saja. Kemudian supaya itu mengurangi yang dimasalahkan kan similarity itu ya, kesamaan misalnya menggunakan Turnitin itu sudah di-cut sampai
20%. Ketika kita mengembangkan hipotesis, perlu banyak artikel penelitian. Nah, 2 di antaranya mencari menggunakan Google Scholar, Semantic Scholars. Lalu ketika sudah didapatkan, ketika akan melakukan citasi, nah sebaiknya yang pertama diparafrase. Parafrase, jangan copy paste, ambil, kalau tapi contohnya nggak bagus juga ya, sekarang mempercepat. Dibaca betul, membaca juga sebenarnya kalau abstrak mencukupi, cukup abstrak. Ya. Tapi ketika akan mencari bagaimana alat analisis yang digunakan, lalu hasil statistiknya seperti apa, yang nggak mau harus membaca artikelnya supaya kita paham betul. Nah, tips untuk teman-teman yang sedang tugas akhir, meskipun ada sekian puluh ribu artikel yang didapatkan, artikel utama kan mesti ada. Nah, itu dikuasai betul. Jangan sampai kita menuliskan sesuatu, tapi kita tidak tahu yang dituliskan apa, itu yang harus dihindari. Sehingga tetap pemahaman, lalu yang kita tuliskan adalah tanggung jawab kita. Jangan menyalahkan mesin ya. Itu karena Semantic Scholars begitu, nggak boleh. Ketika kita sudah melakukan situasi, yaitu tanggung jawab kita sepenuhnya. Oke. Sahabat Jogja Network, di sesi ini kita akan akhiri pesan apa yang disampaikan Mbak Gun terakhir yang sangat penting untuk digarisbawahi, bahwa mesin itu hanya alat bantu, AI itu hanya alat bantu. Yang paling utama sebenarnya tetap saja adalah gagasan kita. Gitu ya Mbak Gun ya. Betul. Terima kasih Mbak Gun sudah berkenan hadir. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di sesi-sesi berikutnya. Boleh. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.